Tuhan, selamat pagi, selamat kembali kita berkumpul hari ini. Walaupun suasananya udah suasana liburan, tapi kita percaya Tuhan gak pernah libur buat kita, amin. Tuhan selalu ada, menjaga, melindungi kita, setiap pribadi dari awal sampai pada kesudahannya. Karena kita percaya Tuhan gak pernah sekalipun meninggalkan kita. Sebab itulah ya Bapa, kami tenang Tuhan. Kami percaya Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Katakan sama-sama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Benar Tuhan, kami tenang bersama dengan Kau. Kita angkat pujian ini dari awal dan silakan kita semua bangkit berdiri bernyanyi bersama. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Sama-sama jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sekali katakan ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku sembah
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sama-sama kita angkat pujian ini, katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Haleluya Yesus, Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan setiap hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, sebab hanya Dia Allah yang layak kita sembah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Kau telah memperhatikan hidup kami Tuhan. Tenanglah hati kami Tuhan, sebab Engkau ada bersama kami. Yesus. Di penghujung tahun 2024 ini Tuhan, kami sudah merasakan banyak pertolongan Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji muliakan Engkau lebih dalam lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Walaupun jumlah kita hari ini gak terlalu banyak, tapi kita sama-sama menyerukan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bangkit serukan nama Yesus. Haleluya Tuhan. Terpujilah Kau Bapa. Sama-sama jemaat Tuhan kita angkat pujian ini. Bangkit serukan nama Yesus. Kita mau maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat ini gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. sekali lagi katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Kita angkat pujian ini. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau menyerukan nama-Mu lagi Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita mau maju, nyatakan kuasa-Nya. haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan, Nama Yesus, menara yang kuat. amin, haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. sekali katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang
Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas Serahkan segalanya. dengan hatimu nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami berkumpul Bapak hari ini untuk menyatukan roh kami Tuhan, untuk memuji Kau Yesus. Sama-sama pujian ini. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan. Bergandeng tangan kami semuanya. Haleluya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tersatu. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Ya Yesus. Bergandeng tangan kami semuanya. Di dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, Tuhan dimenangkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kami bergandeng tangan. Bergandeng tangan kami semuanya. Haleluya Yesus. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku Kita sekali lagi akan puji. bahwa Yesus tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku Sama-sama jemaat bahwa Yesus sekali lagi katakan roh tercurah dari surga. Kami bersuka cita. Haleluya. Bangsa-bangsa bersorak. Tercurah Dari surga gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga gereja Tuhan dimenangkan. Bangsa kan mengaku Sekali lagi bahwa Yesus tercurah dari surga. Haleluya. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan ada gerakan-Mu di tempat ini. Hadirat-Mu turun Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Ada gerakan roh Allah di sini.
Boleh sambil bertepuk tangan saudara. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersorak bagi Dia. Haleluya Yesus. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. di timur, Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Yesus Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Sekali lagi. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sama-sama Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami masih mau menyembah-Mu Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. amin. Sama-sama. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan Hosana. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Segala pengagungan hanya untuk Dia. Kami berterima kasih Tuhan. Buat sukacita, buat semangat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Kau yang memberikan kami hidup Tuhan. Ajar kami untuk menjadi penyembah-Mu yang benar Tuhan. Menggunakan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Haleluya Yesus. Tuhan yang bela hidup kami. Kami mau menghampiri tatamu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu. Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan, terang kemuliaan
menyembahmu, sujud menyembahmu. kami bawa Tuhan. Ku bawa seluruh persembahanku, Terang kemuliaan-Mu kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa aku mengasihimu. inilah hidup kami Tuhan. Kami bawa padamu. Inilah hidupku. Jadikan Menyembahmu Tuhan, penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu di dalam ruh. dan kebenaran. Bawa untuk lebih mengenal, Untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu, Tuhan. sama-sama jemaat Tuhan katakan pujian. Jadikan aku Jadikanku oh Yesus, penyembahan Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. bawa aku Bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu, Tuhan. sama-sama jemaat Tuhan, angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan jadikan aku. Jadikanku Haleluya Yesus. penyembahan Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa aku Bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh ya, Terima kasih Tuhan. Jadikan kami penyembahmu. Kami menyembahmu Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kami muliakan nama-Mu di tempat yang maha tinggi. layak kami sembah. Oh Biar Yesus, setiap bibir menyembah-Mu Tuhan. Biar setiap hati menyembah-Mu Yesus. biar Kau saja Tuhan. Sebab hanya Kau yang dapat kami andalkan. Sembah. Sebab hanya Kau yang kami agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini. Di tempat maha tinggi, Hadirat-Mu memenuhi
kami tahu Tuhan, daging kami lemah. beri Namamu besar Tuhan. Tapi ini yang dapat kami lakukan Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Hosana bagi Terima kasih Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu di tempat yang maha tinggi. Jadikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. bawa daku, Bawa daku haleluya Yesus, untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu Tuhan. berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam hadiratmu Tuhan. Dengan kasih Kristus, saya minta kesediaan dari Bapak Aro untuk bawa kita dalam doa firman dan persembahan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan bawa kami di tempat ini untuk menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu keberadaan kami di sini karena kemurahan Tuhan. Benar. Walaupun hujan tantangan yang ada untuk menghalangi kami untuk datang di tempat ini. Tetapi satu hal yang kami alami, Allah membawa kami di tempat ini untuk menikmati hadirat-Mu, untuk menikmati lawatan-Mu. Itu sudah cukup buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu. Di puji-pujian yang sudah kami naikkan. Engkau ada di tempat ini. Engkau mengenal setiap hati kami. Engkau mengenal setiap keadaan kami. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah untuk kami Tuhan. Karena kami memerlukan firman-Mu. Karena kami membutuhkan firman-Mu. Karena firman-Mu membuat kami lega. Firman-Mu akan menyelesaikan setiap permasalahan hidup kami. Firman-Mu akan memberikan kami kesembuhan. Firman-Mu akan memberikan kami kekuatan. Berbicaralah untuk kami Tuhan. Keras lembutnya firman-Mu kami percaya berguna untuk kehidupan kami. Engkau mengenal setiap hati yang ada di tempat ini Tuhan. Butuh firman Allah, butuh bimbingan dari firman-Mu. Berbicaralah untuk setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Berikan kami hati yang haus terhadap firman-Mu. Berikan kami hati yang tulus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu akan membuat kami kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu yang telah Engkau mempersiapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Pakai bibir hamba-Mu Tuhan. Sehingga apa yang disampaikannya semua berasal dari Allah dan berguna untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkenanlah atas persembahan kami Tuhan. Terimalah persembahan kami untuk guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami duduk diam mau mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Kita akan memberikan korban persembahan. Saya undang yang bertugas untuk membawakan korban persembahan. Kita angkat pujian ini. Tuhan tahu.
Kita nggak perlu khawatir saudara. Bahkan bunga Tuhan pelihara. Amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali katakan, saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau perlu Yesus, saya Tuhan undang hambanya yang akan menyampaikan saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Syukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Beri pujian buat Tuhan. Haleluya. Para pelayan Tuhan boleh ambil tempat di bawah. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu. Senang sekali kita sudah ada di penghujung tahun 2024. Ini menjadi bahan perenungan tentang perjalanan hidup kita semua, Bapak Ibu Saudara. Bahwa tahun ini banyak memberikan pelajaran buat hidup kita. Untuk menjadi agenda di tahun 2025 apa yang harus kita lakukan yang jauh lebih baik. Karena kita sudah diajar oleh guru 2024. Amin. Oke, apa yang ingin Tuhan sampaikan di akhir tahun ini? Bapak Ibu Saudara, saya mengajak saudara membuka lagi Matius pasalnya yang kedua. Setelah minggu lalu kita sudah bicara dari hal satu kelompok orang, yaitu orang Majus. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar bagian lain dari kelompok orang yang tertulis dalam Matius pasal 2 ini. Mari kita membuka lagi Matius pasal 2 ayat 1 mulai. Dan saya membacakan ayat-ayat ini seperti begini. Saudara perhatikan dengan saksama bunyi firman Allah. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda.
Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita mulai ayat 3. Perhatikan Alkitab ini. Jadi kita sudah sisihkan orang Majus. Kita mau bicara tentang dua kelompok yang lain yang tertinggal, yaitu kelompok Herodes dan kelompok para ahli Taurat. Ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Anda lihat nih volume keterkejutan yang terjadi pada waktu itu. Volumenya menyebar sampai kepada apa? Seluruh apa? Yerusalem. Anda lihat itu volume keterkejutan, saudara. Ibarat kata saudara, mana bom yang berbahaya yang kalau meledak tung hanya 1 Medan yang habis, atau tung 1 Jakarta habis, saudara. Semakin besar meluasnya berita ini, semakin meluasnya, semakin besar keterkejutan ini, berarti berita ini bukan berita yang kecil. Benar nggak saudara? Bukan berita yang sederhana, bukan berita yang remeh-temeh saudara. Tapi ini berita yang kalau mengejutkan sampai 1 Yerusalem saudara. Ini berarti berita besar. Nah, berita apa itu? Itu adalah berita tentang seorang raja baru yang akan datang. Seorang raja yang akan lahir. Raja yang baru yang akan dilahirkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 3 itu bilang sih apa? Ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta dengan seluruh Yerusalem. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris, kata terkejut ini tidak memiliki arti yang lebih hebat, karena Alkitab bahasa Inggris King James bilang begini, kata terkejut itu ditulis was trouble, saudara. Kalau New International Version bilang was disturbed. Artinya apa itu? Artinya terganggu, saudara. Jadi Anda lihat, ketika raja yang baru lahir ini menjadi berita, maka ada sesuatu yang terganggu. Herodes dan seluruh Yerusalem. Oke, saya tanya sama saudara, apa gambaran saudara tentang Yerusalem? Siapa saja sih yang terkejut atau terganggu untuk di Yerusalem? Selain Herodes kan dan seluruh Yerusalem. Kira-kira siapa nih yang terganggu di Yerusalem? Ahli Taurat ya, karena yang tinggal di Yerusalem. Kira-kira siapa yang terganggu di Yerusalem? Yang terganggu di Yerusalem itu, dengar, yang terganggu di Yerusalem itu adalah seluruh rakyat Yerusalem, siapapun dia. Kenapa terganggu? Kalau Herodes sudah terganggu, Yerusalem bisa terganggu. Kalau Herodes sudah marah, kalau Herodes ketakutan, kalau Herodes sudah penuh curiga karena ada raja baru, maka orang Yerusalem pun akan sangat ketakutan, akan sangat cemas, akan sangat terganggu. Kenapa? Karena Herodes ini adalah seorang raja yang sangat kejam. Herodes ini orang nama daerahnya. Dan dia seorang raja yang cukup hebat, tapi dia seorang raja yang penuh curiga. Anda tahu reputasi Herodes ini? Herodes ini membunuh 3 anak laki-lakinya karena dia curiga akan mengambil jabatannya sebagai seorang raja. Bahkan istri dan mertuanya dihabisi. Karena apa? Karena dia penuh curiga. Dia tidak mau ada orang yang melampaui dia. Dan kenapa Yerusalem takut? Karena kalau Herodes sampai marah saudara, dia akan menjadi ganas dan akibatnya adalah kepada seluruh orang Yerusalem. Dan sangat terbukti bahwa semua bayi yang ketika orang Majus tidak kembali kepada Herodes, dia menyuruh membunuh semua bayi di bawah umur 2 tahun di Yerusalem. Itulah kekejaman yang ditakuti. Jadi kalau Herodes sudah takut, maka Yerusalem pun
pasti akan takut. Itulah yang ditakutkan oleh orang-orang Yerusalem. Makanya keterkejutan ini sampai merambah ke semua daerah, sampai seluruh pelosok karena hal ini. Tapi kalau kita runtut kembali, kenapa sampai terjadi ketakutan itu? Karena ada satu sosok bayi mungil yang datang, Bapak Ibu Saudara, ke dunia, dan itu diketahui oleh seluruh orang Yerusalem. Coba kita timbal balik kepada berita akhir zaman. Alkitab bilang begini, Tuhan itu akan datang setelah semua orang mendengar tentang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ternyata ketika Tuhan datang, seluruh pelosok, beritanya cuma di istana Herodes. Tapi ternyata itu ketika cerita ini sampai ke bawah, sampai ke pelosok-pelosok, itu menggetarkan hati. Saya percaya berita Tuhan Yesus di akhir zaman ini akan sampai kepada setiap telinga. Dan siapa yang menggetarkan hati untuk percaya kepada Dia akan diselamatkan. Tapi siapa yang akan mengeraskan hatinya, mereka tidak akan pernah mengalami kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, kelompok Herodes itu ada di dalam kekristenan hari-hari ini. Apa itu kelompok Herodes? Ada orang-orang yang tabiat Herodes diwakilkan oleh orang-orang Kristen, ada sekarang sedang mengiring Tuhan. Apa? Orang Kristen yang punya hati seperti Herodes, penuh kecurigaan dan penuh ketakutan dan sangat-sangat terganggu, padahal dia orang Kristen. Ada orang Kristen yang terganggu dengan Tuhan, terganggu kesenangannya. Ada orang Kristen yang senang kalau minggu ada piknik, tapi dia terganggu dengan Tuhan karena senangnya piknik. Ada yang terganggu dengan Tuhan karena anak-anak harus jujur, tidak boleh nyontek, senangannya nyontek, terganggu saudara-saudara. Ada orang-orang yang terganggu, kenapa? Karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau hidup saudara yang saudara utamakan menyenangkan diri saudara, lalu itu terganggu karena aturan-aturan Tuhan, saudara, itu adalah keterwakilan Herodes di hati kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus senang dengan Tuhan. Saya ulangin kalimat saya ini. Saudara harus merasa senang dengan Tuhan, bukan merasa terganggu karena aturan-aturan Tuhan. Ada yang orang senangnya masih Anda istilah titik-titik ini. Tapi saudara, nggak boleh. Kenapa? Karena ada perintah Tuhan. Karena ada Tuhan yang melarang itu. Saudara terganggukah itu dengan saudara terganggukah saudara dengan perintah itu? Karena saudara punya kesenangan tidak terikutin. Saudara ingat, Herodes ketika berita datang, dia sangat terganggu dan dia mengambil sikap menentang Tuhan. Jadi kalimat terakhir yang kita baca dalam cerita itu, yang dia bilang, kamu datang beritahukan kepada saya karena aku mau menyembah. Itu namanya, itu apa itu? Benar gak dia mau menyembah? Dia tidak mau menyembah karena Tuhan yang menjadi momok berita ini, saudara, datang kepada dia. Bukan sosok yang dia senangi karena suka mengganggu. Saudara tidak akan pernah dapat menjadi penyembah yang benar sekalipun mulutmu bilang aku mau menyembah, tapi engkau masih terganggu dengan perintah-perintah Tuhan hidup saudara. Saya ulangin kalimat ini. Saudara tidak akan menjadi penyembah. Omong kosong. Herodes bilang, aku datang kasih tahu aku menyembah dia. Omong kosong, dia menyembah Tuhan. Kenapa? Selama Tuhan dan perintah-perintahnya masih mengganggu kebiasaan-kebiasaan hidup kita, kita tidak akan bisa menjadi penyembah. Semua yang kita lakonkan di gereja untuk menyembah Tuhan, semua itu agamawi, saudara-saudara. Yang kau ikhlaskan, yang kau kerjakan seikhlas aturan gereja dan bukan aturan hati saudara yang tunduk sama perintah Tuhan. Haleluya. Ini berita tentang Herodes kepada kita. Apa beda Herodes dengan orang Majus berita minggu lalu? Apa beda? Kalau Herodes menyatakan menyembah, tapi sebenarnya di hati dia membunuh. Mulutnya menyembah, tapi hatinya ingin membunuh, ingin mencelakakan. Tapi saudara perhatikan orang Majus ini, dia datang mereka datang untuk benar-benar menyembah. Saudara, apakah ketika mereka bertemu dengan sosok yang ditunjuk bintang itu, lalu kemudian kenyataan raja yang ditunjukin bintang itu tidak seperti yang mereka harapkan, mereka mundur.
Ngerti nggak bahasa saya saudara? Kan gini, mereka percaya kalau ini bintang datang, dia itu akan menunjukin ini raja baru, raja yang hebat. Itu ya kepercayaan orang Majus. Lalu kemudian mereka ngikutin bintang. Kemarin saya sudah jelaskan tentang apa? Astronomi dan astrologi kan? Ilmu itu saudara. Jadi nggak ada bintang yang jalan saudara. Tapi ini bintang kata Alkitab ketika bintang itu berhenti artinya tadinya dia bergerak. Dia berhenti di tempat di mana raja itu lahir. Orang Majus datang tuh menyembah dia. Saudara, kenyataan mereka raja dalam palungan, raja di kandang, satu kontradiksi yang besar. Tapi apakah orang Majus urut lagi apa? Urung hatinya untuk menyembah? Tidak. Raja yang hebat dalam keadaan yang tidak hebat, raja yang dia pikir adalah raja yang ditunjukin ini adalah raja yang luar biasa. Kenyataan dia cuma di palungan. Lalu dia lihat sekelilingnya, siapa yang mendampingi dia? Hanya sosok Marta lagi. Sosok apa? Maria dan Yusuf. Dua orang yang bukan raja, nggak ada keturunan raja, sosok yang miskin. Saudara, itu kontradiksi dari apa yang mereka percayai. Kalau bintang tunjukin ini raja yang hebat, tapi kenyataan raja yang hebat itu ada di tempat yang tidak hebat. Tapi kita belajar dari orang Majus, mereka tetap menyembah raja itu. Haleluya, haleluya. Artinya apa? Keyakinan mereka tentang apa keyakinan mereka tentang pengetahuan mereka dan apa yang diajarkan oleh pengetahuan itu tetap mereka ikutin. Nanti kita belajar lagi tentang orang imam-imam pembandingnya dengan orang Majus. Jadi itu bedanya Bapak Ibu Saudara. Seorang Majus dari awal datang dengan ketulusan hati mau menyembah Tuhan. Saudara, Tuhan Alkitab bilang Tuhan itu mencari apa? Orang-orang yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Anda datang sama Tuhan, bawa hatimu menyembah kepada Tuhan. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Saudara, patahkan roh-roh yang masih merasa terganggu dengan aturan-aturan Tuhan. Ikutin Tuhan, saudara, supaya Tuhan disenangkan lewat kehidupan saudara. Oke, kita melihat bagian yang kedua tentang siapa ini? Ahli Taurat. Mari kita membacanya ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Oke. Maka dikumpulkannya semua siapa? Ulang. Siapa yang dikumpulkan? Imam kepala. Bukan anggota imam-imam saudara, tapi yang dikumpulkan siapa? Imam kepala-kepala. Yang dikumpulkan ini profesor teolog saudara. Imam kepala. Lalu kemudian apa? Dan ahli Taurat. Ini tuh guru-guru besar yang ketika mereka hidup dari kecil sudah belajar, sudah menggandrungi Taurat siang dan malam, sehingga mereka menjadi ahli. Saudara, saya waktu mau jadi pendeta tidak tahu arti itu pendeta. Saudara, ada Bapak Ibu Saudara tahu arti pendeta? Ada yang tahu? Jaja tahu arti pendeta? Pendeta apa artinya ya? Tapi saya tangkap dari seorang yang waktu saya pengerja di Rawamangun tahun 92, saudara. Itu pendeta, ternyata cuma satu kalimat yang tepat untuk kata pendeta. Namanya ahli. Itu saudara. Makanya kalau Anda tahu sedikit saya garis bawahi tentang GPDI dalam hal membangun hamba-hamba Tuhan melayani, itu mengacu kepada firman Allah yang tidak semua semua harus melalui tahap-tahap yang harus dilalui. Memang ketika kita khotbah Herodes yang punya hati terganggu, jangan sampai terganggu saudara. Oke.
Karena saya bisa terganggu, biasanya saya terganggu. Cuman kebetulan khotbahnya untuk seperti ini, jadi saya menahan diri untuk gak terganggu. Gitu. Oke, Bapak Ibu Saudara, sudah di mana? Ya, punya seterata, saudara. Amin. Gitu. Makanya saudara kalau mendengar ada pendeta GPDI mau jadi pendeta, coba selidiki pendetanya. Dia sudah melewatin sekolah tingkat 1, tingkat 2. Kalau dia mengembangkannya lagi ke S1, S2, S3 terserah dia saudara. Tapi begitu saudara. Lalu kemudian apa yang diajar menjadi seorang hamba Tuhan di GPDI? Mengacu kepada arti pendeta itu sendiri. Supaya ketika mereka dapat gelar pendeta, mereka itu ahli. Apa yang diajar? Bukan cuma firman Allah. Setiap kita punya kapasitas. Setiap orang punya kapasitas penggalian firman Allah yang berbeda-beda. Makanya kalau ada orang yang terpanggil menjadi apa? Menjadi apologet. Kita yang nggak bisa berapologet, nggak usah saudara. Biar mereka yang tampil ke depan berapologet, membela kebenaran firman Allah. Orang bilang begini, enggak Injil belum bilang begini saudara. Itu ada orang yang hebatnya berkhotbah, terserah saudara. Tetapi ahli, karena kalau ahli diukur dari pengetahuan firman Allah, nggak semua orang. Biar dia sudah doktor teologi saudara-saudara. Dia nggak pernah ahli dalam semua Alkitab. Tapi yang dia maksudnya begini, pendeta tuh harus banyak tahu. Makanya kenapa pendeta GPDI bisa menerobos sampai ke pedalaman, saudara. Saya lihat teman-teman FB, aduh gerejanya sudah mau rewot, sudah roboh, udah begini miring gini saudara. Dalam hati, masih bertahan gak kau di situ? Tapi itu akibat penggemblengan 9 bulan. Kenapa? Karena pendetanya harus ahli. Engkau dalam kelaparan, engkau harus ahli bagaimana engkau bertahan di tengah-tengah kelaparan. Makanya pendeta teologi itu, GPDI itu diajar gimana bertanam, gimana membangun, gimana ngaduk semen. Bukan tiba-tiba pakai jas, nggak bisa. Makanya kalau udah gereja GPDI bisa bertumbuh, itu berarti itu pendeta sedang mengembangkan keahliannya. Mereka diutus bukan dengan saku yang tebal, dompet yang tebal, tidak, dengan 2 pasang baju dan tongkat bawa ke sana. Itu hanya mengembangkan kependetaan yang benar. Jadi ahli Taurat sebenarnya, bagi kita sebenarnya bukan hanya ahli dalam belajar firman Allah, tetapi nggak ahli dalam yang lain. Ahli bukan berarti semua dia tahu dengan mantap, tapi harus banyak tahulah saudara. Amin, saudara. Nah itulah kita saudara. Jadi ahli apa sudah ahli Taurat. Jadi artinya dia sudah sangat paham. Ahli dalam pengertian saya adalah dia sudah sangat tahu, sudah sangat paham. Tahun lalu saya dapat tema untuk khotbah di satu gereja adalah mengenal dia. Padahal keintiman kita dengan Tuhan bukan hanya sampai di mengenal dia, tapi karena temanya begitu saya datang. Tetapi saya mengarahkan pengenalan tentang Tuhan adalah awal dasar Anda bertemu Tuhan. Karena kenal dulu baru engkau mengacu kepada cinta kepada Tuhan. Haleluya. Ahli Taurat. Jadi yang dipanggil Herodes ini bukan orang-orang biasa. Lalu apa katanya? Dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Dengar ya. Anda lihat kalimat Herodes. Saya mau kasih tahu saudara begini. Pelajari perkata saudara. Apa itu kata Herodes? Apa yang dia tanya sama mereka? Di mana Mesias akan dilahirkan? Dia nggak tanya, apa betul akan datang raja yang baru? Betul nggak? Beda nggak sama itu? Kalau dia tanya, di mana Mesias akan dilahirkan? Berarti dia sendiri percaya ada Mesias datang nggak? Percaya dong, karena dia hanya mempersoalkan tempatnya. Dia tidak mempersoalkan benar atau tidaknya. Jadi Herodes juga, kalau saya bilang, sudah ada unsur iman sedikit dia tentang Tuhan. Benar nggak? Jadi Herodes, makanya saudara saya kasih tahu, Herodes itu saudara bangun bait Allah. Bait Allah itu dibangun sama Herodes. Nah inilah saya kembali sedikit tentang Herodes. Hati-hati dengan orang-orang yang cinta bait Allah, tapi nggak cinta sama Tuhan. Hati-hati, ada orang hanya penyembahannya di mulut, tapi nggak ada di hati. Bait Allah dia bangun, tapi Yesusnya dia nggak mau. Pelayanannya dia mau, tapi hidup seperti Yesus di luar dia nggak mau. Ini Herodes. Ada banyak orang interest dengan gerejanya, senang dengan pendetanya,
kagum dengan gerejanya, senang dengan doktrinnya. Wah, doktrin kami benar, senang dengan hal-hal. Tetapi heran, dia nggak senang dengan Yesusnya. Apakah ada orang seperti itu? Banyak. Saya mau kasih tahu, cintailah Tuhan lebih dari mencintai pendetamu. Cintai Tuhan lebih dari mencintai gerejamu. Haleluya. Makanya engkau kemana-mana, ke gereja manapun, kalau engkau udah merubah fokus, lebih melihat kepada orangnya, pendetanya, kepada gerejanya, engkau dimanapun bergereja, engkau tidak akan ketemu Tuhan dalam sorga. Karena engkau kehilangan intinya. Herodes tanya, di manakah Mesias? Berarti dia udah tahu benar ada Mesias. Hanya persoalannya dia sedang meneguhkan keyakinan ini. Dia ingin memperkuat berita orang Majus. Di mana Mesias akan dilahirkan? Mari kita lihat seorang orang-orang yang ahli tentang Taurat dan kepala-kepala imam. Ayat 5. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Nabi siapa itu? Mika 5 ayat 1. Mika, kitab Mika, bukan kitab plastik, Mika. Ya, Mika 5 ayat 1. Lihat Mika 5 bilang, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Apa yang diungkit oleh kepala-kepala imam dan ahli Taurat? Tauratnya, firmannya. Ayat 6. Ayat 6. Ayat 6 saja, Mas. Dan ini jadi isi Mika 5 mereka sebutkan. Mereka sebutkan isi Mika 5-nya. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Haleluya. Jadi mereka tepat mengatakannya. Mereka memang ahli dan kalian mereka terbukti karena ketika ditanya mereka tidak salah menjawab. Haleluya, tidak salah menjawab apa yang ditanya. Mereka menjawabnya dengan benar, tepat seperti yang dirindukan oleh Herodes, saudara. Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, kapan para ahli Taurat, kapan para kepala imam datang ke Bethlehem? Mereka tidak datang. Ini orang-orang ahli Taurat, kepala imam. Ada roh-roh ini keterwakilan. Ada di setiap gereja mewakili banyak orang Kristen, saudara. Yang kalau ditanya akurat, tetapi jauh lebih penting, engkau ada di Bethlehem. Haleluya. Semua yang ahli Taurat tahu, kepala imam tahu, tidak menolong mereka untuk menjadi sebuah pribadi yang dibanggakan Tuhan kalau mereka tidak ada di Bethlehem. Jadi ada banyak orang juga tahu firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukannya. Haleluya. Mereka tahu dengan tepat, tapi tidak melakukannya. Apakah itu sebuah kehebatan di mata Tuhan? No. Mari kita membaca Alkitab Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu apa? Menjadi apa? Halo, menjadi apa? Pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, sama-sama 2-3, kamu menipu diri sendiri. Saudara, ada orang yang senang ditipu, yang lagi nunggu-nunggu, Tuhan, kapan ada orang nipu saya ya Tuhan?
Gitu. Ada nggak yang rindu-rindu ditipu orang, saudara? Mana ada, saudara? Orang gila yang nunggu-nunggu ditipu orang, saudara. Tapi ada banyak orang yang nggak tahu. Tanpa dia undang penipu datang, karena yang nipu dirinya adalah dirinya sendiri. Kapan alat ukur menunjuk seorang menipu dirinya sendiri? Adalah ini, apa yang dia tahu dia tidak lakukan. Ada Alkitab lain bilang begini, jangan menahan kebaikan atas orang yang berhak menerima kebaikanmu. Contoh yang lain, jangan menahan kebaikan kepada orang yang berhak menerima kebaikan. Kita sudah rasa nih mau berbuat baik, tapi kita tahan-tahan, kita penipu. Kita membodohi diri sendiri kita, saudara. Haleluya. Jadi dengan kalimat ini saya mau kasih tahu, jangan mengkambing hitamkan iblis. Karena yang nipu dirimu bukan iblis. Aduh Tuhan, seperti Hawa aku dulu ditipu. Sekarang enggak, lu yang nipu dirimu. Mana Alkitab bilang? Ini Alkitab bilang kamu nipu dirimu sendiri. Bagaimana contohnya? Apa yang kamu udah tahu kamu gak lakukan, kamu nipu dirimu sendiri. Boleh bilang amin? Haleluya. Ini Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, orang-orang percaya yang mesti belajar. Karena ini ada banyak bertumbuh. Kalau bilang orang yang tahu firman tapi tidak melakukan, itu bukan di luar gereja. Boleh bilang amin? Itu bukan di mana? Bukan di luar gereja, di dalam gereja. Makanya yang pertama yang kita belajar orang Kristen adalah firman Allah jangan hanya menjadi konsumsi pengetahuan. Satu waktu saya khotbah begini, saudara. Oh lama sekali, karena hal-hal yang menjadi pertentangan itu kadang teringat di pikiran saya. Saya bilang begini di khotbah itu. Saudara-saudara, biar Anda cuma tahu sedikit tuh firman Allah. Jadilah pelaku firman. Lakukan dulu yang kecil itu. Ada orang bilang begini kemudian, bagaimana orang cuma tahu sedikit firman Allah? Kita harus tahu banyak firman Allah. Saudara, bukan persoalan banyak atau sedikit dulu yang kamu tahu. Saya percaya dari depan sampai belakang, kita punya kapasitas pengetahuan firman yang berbeda-beda. Ada yang cuma 20%. Ada yang 40%. Tahun depan kita mesti bikin program PA ini, pendalaman Alkitab nih. Supaya volume pengetahuan saudara harus bertambah lagi, saudara. Amin. Haleluya. Kan saya sekalian mau sekolah doktor nanti, saudara ya. Haleluya. Ada yang mau dukung saya? Ya dukunglah dalam doa dan doi, saudara ya. Karena perlu kan itu. Saudara kan senang kalau punya pendeta yang punya pengetahuan, benar nggak saudara? Dan saya 10 tahun saya di Manado. Sekolah kemana-mana, nanti selesai wisuda S2 saya di Manado tanggal 6 Maret, tanggal 7 Maret saya terbang ke sini saudara. Menyelesaikan S1 S2, kuliah bahasa Inggris, makanya boleh ya, bahasa Inggris saya jago sekali kan saudara. Saya waktu lihat rekaman saya minggu lalu saya baca bahasa Inggris, kapan itu? Saya bilang, oh Tuhan darah Tuhan, saya salah nyebutnya saudara. Gitu saudara. Tapi nggak apa-apa, saya suka mendahului dengan kata saya bukan orang Inggris, jadi kalau salah saudara harus maklumi. Oke? Tapi pengetahuan harus menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Pengetahuan harus jadi berkat buat orang lain. Jadi saudara bantu tahun depan kita PA dan saya juga mau sekolah teolog. Tiba-tiba dalam pertemuan beberapa yang lalu ada kami diundang satu keluarga untuk ucapan syukur makan anak-anaknya. Om kata di khotbah mau sekolah di Korea ya om. Oh Tuhan di Korea saudara. Soalnya kalau saya ke Korea saya pasti kangen Ibu Daisy kalau saya ke sana saudara. Lama saya nggak datang. Enggak, di sini aja. Bapak Ibu Saudara, pengetahuan firman bukan konsumsi pengetahuan. Bukan konsumsi doang. Tapi harus jadi makanan yang bisa dinikmati banyak orang. Jadi kalau saudara hanya punya 10% pengetahuan firman, lakukan itu dulu. Haleluya. Tunggu dulu, saya masih belum bisa, masih belum tahu banyak. Enggak, lakukan dulu. Lakukan dulu. Lakukan dulu. Kalau engkau mati dengan 10% pengetahuan firman, itu yang menjadi alat ukur Tuhan atas hidup saudara. Iya kan? Coba kita bilang apa? Semakin banyak tahu, semakin banyak apa? Iya. Berarti itu
Tuhan menuntut apa yang kita tahu, benar nggak saudara? Benar nggak saudara? Apa yang kita tahu itu yang Tuhan tuntut. Tuhan nggak nuntut apa yang kita nggak tahu. Yang Tuhan tahu, yang kita tahu itu yang Tuhan tuntut. Kenapa selama kamu jadi jemaat Obaja nggak kasih perpuluhan? Oh, saya nggak tahu. Tuhan nggak bisa tuntut. Tapi kau sudah tahu, itu Tuhan tuntut. Apa nggak bilang amin, saudara? Kenapa kamu jarang berdoa? Loh, emang ada doa Tuhan? Tuhan nggak tuntut. Tapi kalau anda tahu harus doa, itu Tuhan tuntut. Itu dulu. Apa yang kamu tahu itu yang Tuhan tuntut. Jadi kalau kamu punya cuma 10%, lakukan dulu itu. Setia dulu yang 10%. Tuhan tambahkan lagi, saudara. Tambahkan lagi. Paling 10% itu adalah taat, doa, ibadah. Itu doang kan, saudara. Nggak usah tahu Tuhan, antikris itu kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda. Nggak usah dulu, saudara. Terlalu jauh, saudara. Anda hanya lihat kuda, belum pernah, saudara. Ya, Anda ada pernah lihat kuda sini? Belum kan, saudara? Baru itu dulu. Yang Anda tahu dulu. Doa, puasa, ibadah, menyembah. Mana ada yang nggak tahu sini? Tahu semua kan? Nggak usah tahu dulu yang lain-lain. Nanti itu Anda dapat. Kemudian ketika mulai taat, ada penguatan-penguatan yang roh kasih sama kita. Lalu kita menjadi pelaku firman Allah. Semakin banyak tahu, semakin memberkati banyak orang. Semakin banyak tahu, kita semakin mendampak kepada orang lain. Amin, saudara. Gitu. Tapi ahli Taurat semakin banyak tahu, cuma tinggal di gereja. Diam, nggak berdampak. Bahkan firman yang sudah tahu, orang luar yang datang menyembah Tuhan di Bethlehem, mereka tidak menyembah Tuhan. Jadi saya kasih tahu, apa yang kau tahu, kerjakan bagi Tuhan. Haleluya. Saya belajar dari sini. Orang-orang yang lebih banyak tahu tentang Tuhan adalah orang-orang yang banyak hidup dengan penuh keintiman bersama Tuhan. Kalau saudara tahu yang kecil sederhana, hidup dekat dengan Tuhan, hidup dalam menyembah Tuhan, saya percaya Tuhan akan pasti memberkati kita. Amin. Coba lihat perbedaan orang ahli Taurat, para ahli Taurat, para kepala imam ini dengan orang siapa? Majus. Mari kita lihat. Orang Majus tahu ada raja dari mana? Dari bintang. Dari ilmu pengetahuan mereka tentang perbintangan yang kemarin saya sudah jelaskan. Amin. Oke. Jadi bukan tentang ilmu perbintangan yang percaya horoskop tentang kalau bintangnya ini begini, enggak, saudara. Baru kamu lahir apa? Oh, lahir bulan Juni. Oh, jadi bintangmu Gemini, saudara ya. Gemini ya, senang mobil mini, saudara ya. Enggak, bukan itu, saudara ya. Dari mana orang Majus tahu tentang raja yang baru lahir? Dari pengetahuan mereka tentang hukum perbintangan. Orang Majus tahu tentang Yesus dari mana? Hukum Taurat. Dari firman. Anda lihat ya perbedaannya. Orang Majus tahu Yesus dari ilmu mereka. Orang ahli Taurat tahu dari firman, dari Taurat. Saudara lihat ya, itu orang Majus yang hanya tahu dari bukan itu. Kalau kebenaran yang paling mutlak harus dari kebenaran firman, bukan dari kebenaran ilmu sekulari begitu kan? Benar nggak saudara? Saudara punya hidup diatur benar, saudara punya hidup diatur menjadi benar oleh ilmu perbintangan atau ilmu firman Allah? Pasti firman Allah. Tapi saudara lihat respon. Itu orang yang hanya tahu raja dari ilmu mereka. Mereka meyakininya. Mereka membayar harga. Saudara, berapa jauh orang yang di Yerusalem dengan Bethlehem? Saya tanya. Dengan orang yang dari timur untuk ketemu Tuhan, lebih jauh mana saudara? Orang Majus atau orang para ahli Taurat? Orang Majus jauh, bayar harga. Makanya itu perjalanan orang Majus bukan hanya perjalanan 3 orang. Mungkin 3 orang ini disebut adalah orang-orang kaya pada waktu itu. Mereka harus mempersiapkan unta, mempersiapkan kuda dan sebagainya. Untuk mempersiapkan bekal dalam perjalanan berbulan-bulan. Karena maaf ya, kalau penafsiran dari timur itu dari negeri Irak, saudara, Iran. Anda lihat itu perjalanan, belum ada pesawat terbang. Berapa banyak duit yang mereka harus habiskan di perjalanan. Berapa banyak ancaman mati di perjalanan.
Tapi mereka datang dengan suatu keyakinan kepada apa yang disebut. Oh, ini adalah raja yang baru. Wow, orang yang ada di daerahnya sendiri, di kampungnya sendiri, dan tahu benar itu terjadi. Mereka sangat benar paham tentang Taurat dan tentang firman, dan firman itu dia kebenaran yang pasti. Tapi sayang beribu sayang, tidak ada keyakinan untuk datang menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sedang belajar dari dua kelompok ini tentang masalah keyakinan. Kalau saudara meyakini sesuatu, jangan pernah setengah-setengah. Amin. Kalau Anda meyakini sesuatu, saudara, jangan pernah Anda melakukannya asal-asalan. Haleluya. Haleluya. Coba kalau orang maju asal-asalan. Udah berapa lama kita jalan? Bisa rugi kita. Berapa uang yang kita harus habiskan? Pulang. Tapi karena mereka yakin ada niat yang sungguh untuk datang menyembah Tuhan. Biar kiranya keyakinan kita harus menjadi keyakinan kayak orang Majus. Dan objek keyakinan kita adalah firman Allah. Haleluya. Objeknya udah benar orang ahli Taurat. Tapi belajar dengan keyakinannya orang Majus. Kita pakai firman Allah. Kita pakai keyakinannya orang Majus. Apa yang kau tahu, kerjakan itu. Apa yang kau tahu, engkau lakukan itu. Ada berkat berlimpah buat kehidupan kita. Karena bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jadi imbangi kekristenanmu. Jangan hanya di Kristen yang taat secara agamawi. Tapi taatlah sepenuhnya. Karena inti kekristenanmu adalah Tuhan Yesus Kristus. Boleh bilang amin? Para pemusik datang ke depan. Haleluya. Tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara, tutup matamu, engkau renungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita belajar dari tiga golongan ini. Tiga golongan ini tidak sempurna. Orang Majus pun kalau pulang, mereka kemudian kembali ke kepercayaan mereka, tidak sempurna. Tapi ada yang kita belajar dari hari ini. Milikilah keyakinan, kegigihan. Milikilah daya juang tentang apa yang kau yakini. Sementara orang ahli Taurat, para ahli Taurat, meyakini sesuatu tapi tidak punya daya juang untuk melakukannya. Saudara, ada Herodes yang cinta. Dia itu orang-orang yang mau menyenangkan orang Yahudi, Herodes ini. Sampai dia bangun bait Allah buat orang Yahudi. Bukan main dia. Tapi dia nggak cinta Tuhan. Apa yang disembah dalam gereja, apa yang disembah dalam bait Allah, itu dia yang nggak suka. Dia nggak mau ada yang bisa menyaingi dia. Kita belajar. Di mana kau menempatkan dirimu sebagai orang Kristen yang benar, yang baik, yang taat, yang hebat, yang luar biasa, yang Tuhan rindukan. Tuhan, jadikan kami sama seperti yang Tuhan mau, bukan sama seperti yang kami mau. Kami tidak mau jadi sama seperti Herodes, Tuhan. Kami nggak mau jadi sama seperti ahli Taurat. Kami juga nggak mau jadi sama seperti orang Majus. Kami hanya mau jadi serupa dengan Kristus. Kami hanya mau jadi serupa dengan firman. Kami hanya mau jadi serupa dengan apa yang Tuhan ngomong tentang kami. Kami gak peduli apa yang orang ngomongin tentang kami, Tuhan. Yang kami peduli apa yang Tuhan bilang tentang diri kami. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Tuhan, biarlah di akhir tahun ini kami tetap mengasihi-Mu lebih dari apapun. Lewat kami belajar lebih mentaati Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi sama seperti apa yang kami tahu ya dari firman-Mu. Berikan kami roh-Mu, berikan kami kemampuan untuk melakukan.
Kami ingin menyenangkan Tuhan. Dari sedikit firman dulu yang kami tahu. Kami tahu sedikit, tapi kami ingin senangkan Tuhan dari pengetahuan kami yang kecil ini. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Terima kasih Tuhan, ku tetap cinta. Haleluya Yesus. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Nyanyi dengan hatimu. Ini minggu-minggu terakhir di tahun ini, saudara. Buatlah prestasi terakhir buat Tuhan. Bahwa tahun ini engkau akan lepaskan. Engkau lepas tahun ini, engkau ada dalam kesetiaan, engkau ada dalam ketaatan, engkau ada dalam kerendahan hati, engkau ada di rumah Tuhan. Haleluya. Terlalu banyak. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Yang Tuhan telah beri. Lihat tahun ini banyak yang Tuhan beri kepada saudara. Berkat melimpah. Engkau gak pernah kekurangan. Dan apapun yang engkau mau bawa kepada Tuhan tidak bisa membayar kebaikan Tuhan. Gak ada yang kau bisa bawa. Seluruh hartamu gak bisa ngimbangi kebaikan Tuhan yang Tuhan beri di tahun ini buat saudara. Tetapi ini yang Tuhan rindukan dari hidupmu. Persembahkan seluruh kehidupan saudara. Karena Tuhan ingin Tuhan disenangkan dari hidupmu, bukan dari hal apapun. Tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak. Haleluya, yang Tuhan telah beri. Ada yang mau dibantu doa secara khusus? Di akhir tahun yang kau datang, yang ada pergumulan, yang kau pikir Tuhan kau sudah akhir tahun sudah selesai pergumulan itu saya. Yang ada sakit, ada penyakit, atau ada apapun yang kau sedang rancang, ataupun Tuhan, aku mau 2025 ada proyek yang ingin saya kerjakan. Engkau serahkan sama Tuhan, datang sama Tuhan. Apa ada yang mengembalikan milik Tuhan yang mendoakan? Datanglah dengan iman saudara. Sebelum kita akhiri ibadah ini, sebelum kita tutup ibadah ini, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak. Bapa di surga, berkati tangan hamba-Mu Tuhan, menjadi berkat buat umat Tuhan yang datang, yang merendahkan hati mereka di hadapan-Mu. Dan kiranya berkat Tuhan turun, kebaikan Tuhan ini berjalan bersama, mengawal setiap langkah hidup, membawa hidupmu di akhir tahun ini mengalami kebaikan Tuhan yang besar. Apa yang kau taruh di tangan Tuhan, Tuhan selesaikan dengan baik, memberkati rumah tangga di luar sana, menjadi tahun terbaik yang kau akan lepas dan menyongsong hari tahun yang baru yang jauh lebih baik yang setiap datang. Dan terimalah kekuatan Tuhan menyertai-Mu menjawab semua pergumulan hidupmu. Di dalam nama Yesus Tuhan Guru selamatkan. Inilah anak-anak muda yang membawa hidup mereka kepada Tuhan. Yang kau limpahi mereka dengan kekuatan baru yang kau nyatakan di tahun ini untuk mereka bawa di tahun yang akan datang. Tuhan, harapan mereka jadikan kenyataan. Untuk selalu pembuktian bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari iman. Terima janji Allah dalam nama Yesus. Berkati orang tua kami, berkati hukum Tuhan, kekuatan kesehatan Tuhan berikan kepadanya. Tuhan jaga dan lawat dia dimanapun dia pergi berada. Menjadi hebat untuk anak-anak cucu-cucunya Tuhan. Dia bawa kepada Allah dan terima kekuatan yang terus dan terus menjaga pernah berhenti bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kau beri Tuhan membalaskan berlimpah. Janji jaya dan amin yang akan menjadi waris untuk kau dapat alami di hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, dan apa yang kerjakan Tuhan. Kekuatan
kebaikan yang gak pernah berhenti yang Tuhan pertunjukkan akan Tuhan bawa engkau sampai masa tahun yang lalu. Terima janjinya ya dan amin bagi dalam nama Yesus. Kemurahan kebaikan Tuhan terus berjalan terus. Kebaikan yang gak pernah berhenti menggenggam memeluk hidupmu. Engkau akan melihat terbaik. Engkau punya kesetiaan akan ditilik Tuhan. Untuk keluarga rumah tanggamu dibawa mengenal Tuhan. Diberkatilah engkau selalu, anak-anakmu sampai di dalam nama Yesus. Jadilah hebat anak muda, tetap kuat dalam pelayanan. Tuhan memberkatimu apa yang kau sudah buat. Kau tabur di pekerjaan Tuhan, engkau akan dapatkan kembali jadi kebaikan bagi hidupmu. Masa depanmu sungguh ada dan Tuhan rancangkan itu. Apa yang kau dalam nama Tuhan Yesus. Alam berkati anak muda ini Tuhan. Anak yang akan tumbuh dewasa dalam Tuhan, menjadi anak yang diberkati, menyenangkan hati orang tua, dan anak yang dibanggakan, akan menjadi berkat dan berkat di banyak orang. Masa depan dia ditanggung Tuhan. Dalam nama Yesus, panjang umur, lanjut usia ada padamu, diberkatilah engkau. Dalam kebaikan bermanfaat kebaikan yang tak pernah berhenti akan menjadi yang jalani hidupmu dan Allah menyertai berikan selama-lamanya. Yang berkat Tuhan, ku bersembahkan kebaikan kemurahan Tuhan ada padamu seluruh hidupku. Ya Allah pakai dia untuk jadi berkat keluarga rumah tangganya dan harapan biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Kami merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan kemurahan Tuhan, merenungkan anugerah Tuhan yang sungguh besar yang telah melawat kami Tuhan sampai hari ini. Engkau baik, sungguh baik, Engkau luar biasa Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami bawa hidupan kami di mezbah-Mu Bapa, menjadi ukupan yang mengharumkan Tuhan. Dan biar itu Tuhan menjadi sebuah persembahan kami juga selanjutnya di tahun 2025. Kami semua baik-baik saja Tuhan. Bahkan lebih baik. Lebih baik. Lebih baik Tuhan. Kami akan lebih baik secara fisik, jasmani, lebih baik secara ekonomi, lebih baik secara hubungan dan lain-lain Tuhan. Kami tahu ada rancangan Allah yang hebat buat Jumat Obaja tuh. Sampai masuk 2025. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mulia Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang di akhir tahun ada banyak pergumulan. Mereka bergumul dengan sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami terus berdoa buat Bapak Sipahutar, tetap Tuhan pulihkan. Pulihkan Tuhan. Tahun depan dia mau ibadah ya Allah. Tahun depan dia berkebaktian Tuhan. Tante Emi Tuhan lawat dia di masa uzurnya, tuanya, tetap Tuhan hibur dia Bapak. Lawat bersama anak cucunya. Kami cuma bisa berdoa ya Allah. Kami juga berdoa buat pemulihan suami dari Ibu Mimi Tuhan. Engkau sudah bawa pulang dia di rumah. Tapi ada tangan Tuhan yang besar, yang kuat, yang terus pegang dia Bapa. Tangan yang gak pernah berhenti ketika orang terlelap menjaga. Tuhan gak pernah terlelap jaga Bapa ini Tuhan. Dan taruhkan kesembuhan. Taruhkan iman, taruhkan kekuatan. Jauh lebih mulia ketika Tuhan taruh dia hati yang rindu Tuhan. Bersama istri beribadah kepada Tuhan.
Berkati anak-anak mereka juga Tuhan. Hiburkan di masa mereka Tuhan menghadapi papa, menghadapi suami dalam kondisi ini. Tapi tangan Allah tetap bekerja dalam kehidupan keluarga ini Bapak. Terima kasih. Ada jemaat Tuhan yang lain yang tak tersebutkan, yang sakit, yang lemah, yang berbeban berat, yang bertanggungan berat. Tuhan lawat, ulurkan tangan-Mu. Kami rindu ada sukacita akhir tahun untuk kami bawa masuk di 2025. Sama-sama kami bergandengan tangan maju. Jemaat Obaja memuliakan akan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Ampuni segala dosa kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Jauh dekat jalan kaki berkendaraan Tuhan sama tolong. Karena kami percaya kami pulang dengan sukacita. Apa yang kami kerjakan hari ini, pelayanan kami, pengorbanan kami, pemberian kami, Tuhan tidak tempat mati, Tuhan balas berkat. Semua yang beri di altar ini Tuhan balas berkat. Untuk kami terus jadi pelayan-pelayan Tuhan yang lebih diurapi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa akhiri ibadah ini. Dan akhirnya kami angkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Umat-umat yang dikasihi Tuhan, pulang dan bawalah berkat anugerah, damai sejahtera, sukacita, kasih sayang, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian kita yang tetap setia sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur, kami berdoa akhir ibadah ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau baik, Kau ajaib dan luar biasa. Muliakan nama-Mu Yesus tinggi, ditinggikan nama-Mu Kristus agung, diagungkan nama-Mu